Dalam tayangan berikut ini, menggambarkan visual kerajaan Goa yang didokumentasikan pemerintah Belanda, dari tahun 1931 sampai tahun 1936. Tampilan makam Syekh Yusuf di Lakyung Goa, tahun 1931. Terletak di bagian pintu barat laut, Kale Goa. Sejak zaman Belanda, banyak umat Islam dari berbagai daerah datang ziarah ke makam Syekh Yusuf. Peziarah menyerahkan sebagian rezeki berupa uang kepada petugas makam, kemudian diberikan kepada anak-anak yang sudah menunggu di luar makam. Muhammad Yusuf, dengan nama populer Syekh Yusuf, lahir di Goa pada tanggal 3 Juli tahun 1626. Dan meninggal tanggal 23 Mei tahun 1699 di Cape Town, Afrika, dalam usia 73 tahun. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beranjak 18 tahun, Muhammad Yusuf menikah dengan Siti Daeng Nisanga, putri Raja Goa ke-22, Iman Rabia Sultan Najamuddin. Pada tahun 1644, setelah menikah, Muhammad Yusuf berangkat ke Arab Saudi. Di sana ia belajar kepada ulama terkemuka di Mekah dan Madinah. Ia juga sempat mencari ilmu ke Yaman, berguru pada Syekh Abdullah Muhammad. Kemudian ke Damaskus, berguru pada Syekh Abu Al-Barakat. Muhammad Yusuf mempelajari Islam sekitar 20 tahun di Timur Tengah. Karena keilmuannya tentang agama Islam, Muhammad Yusuf mendapat gelar kehormatan, menjadi Syekh Yusuf. Tarekat Khalwatiyah di Sulawesi Selatan, dipelopori oleh Syekh Yusuf. Pada tahun 1664, Syekh Yusuf pulang ke tanah air, namun Goa dikuasai oleh Belanda, sehingga Syekh Yusuf pindah ke Banten, dan diangkat sebagai mufti oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Sebagai mufti, Syekh Yusuf bertugas mengenalkan dan menerapkan syariat Islam dalam masyarakat Banten. Selama menjadi mufti di Kesultanan Banten, Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam. Kala itu, Syekh Yusuf memiliki murid dari berbagai daerah, termasuk 400 orang asal Makassar, yang dipimpin oleh Ali Karaeng Bisei. Di Banten, Syekh Yusuf nikah lagi dengan Kare Kontu, puteri Sultan Ageng Tirtayasa. Ketika pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dikalahkan Belanda tahun 1682, Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka pada September tahun 1684. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf aktif dalam menyebarkan agama Islam. Ia memiliki ratusan murid, yang umumnya berasal dari India Selatan. Salah satu ulama besar India, Syekh Ibrahim, pernah berguru pada Syekh Yusuf. Jemaah haji Indonesia yang singgah ke Sri Lanka sering bertemu Syekh Yusuf. Hal ini membuat cemas Belanda. Akhirnya pada Desember tahun 1694, Belanda memindahkan Syekh Yusuf ke Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf tetap berdakwah dan memiliki banyak pengikut. Akhirnya pada tanggal 23 Mei tahun 1699, Syekh Yusuf mengembuskan nafas terakhir di pengasingan, kemudian dimakamkan di Cape Town, Afrika Selatan. Di kemudian hari, Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela menyebut Syekh Yusuf sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. 6 tahun kemudian, atas permintaan Raja Goa ke-19, Imam Padulung, Sultan Abdul Jalil, meminta bantuan Belanda untuk mengambil kerangka jenazah Syekh Yusuf di Afrika Selatan, kemudian dimakamkan kembali di Lakyung Goa pada April tahun 1705. Pada tahun 1995,
Presiden Soeharto menganugerahi Syekh Yusuf sebagai pahlawan nasional. Saat ini, makam Syekh Yusuf terletak di Jalan Syekh Yusuf, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, dan salah satu objek wisata religi yang banyak dikunjungi peziarah setiap harinya, dari masyarakat umum hingga pejabat tinggi negara. Selanjutnya, berikut ini merupakan tampilan Kalegoa Kabupaten Goa, tahun 1931. Kalegoa terletak di sebelah selatan kota Makassar. Dahulu, Kalegoa merupakan wilayah inti Kerajaan Goa. Saat ini, Kalegoa menjadi salah satu kelurahan di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Kemudian, sekitar 4 km sebelah utara Kalegoa, terdapat Tamalate. Dulunya dikelilingi tembok terbuat dari tanah, dan di puncak Bukit Tamalate, terdapat beberapa kuburan tua raja-raja Goa, dan bangsawan lainnya. Ini adalah salah satu lokasi sumur tua di Tamalate tahun 1931. Ketika terjadi kekeringan di Kerajaan Goa, sumur tua ini menjadi sumber air utama di lingkungan Istana Tamalate. Konon tempat ini juga jadi pemandian para prajurit Goa sebelum berperang. Ini adalah tampilan makam Arung Palaka tahun 1931. Terletak di bagian barat daya Kalegoa. Dahulu, ia bersekutu Cornelis Janszoon Spilman untuk membebaskan Bone dari jajahan Goa. Di kompleks makam Arung Palaka, terdapat 21 makam tua, terdapat pula makam La Parepa Tosapewali, Sultan Ismail, Raja Bone ke-19. Ia juga pernah sebagai raja di Goa. Di kompleks ini ada juga makam Karaeng Patinggaloang, serta kerabat Arung Palaka lainnya. Saat ini, berada dalam wilayah Kampung Bontobiraeng, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Selanjutnya, Batu Palantikan Raja Goa, di sebelah tenggara kompleks makam Tamalate. Dahulu, setiap penguasa baru Goa dan Talo, disumpah di atas batu ini. Di masa lalu, Batu Palantikan ini, merupakan pusat pemujaan yang disakralkan masyarakat setempat. Pemujaan ditandai banyaknya sesajian di atas batu ini. Mereka meyakini, batu tersebut adalah batu dewa dari kayangan yang bertuah. Ini adalah salah seorang putri kerajaan, sedang duduk di depan Batu Palantikan Kerajaan Goa tahun 1931. Selanjutnya, ini merupakan suasana penobatan Imang-Imangi sebagai Raja Goa tahun 1936. Sebelumnya, Imang-Imangi juga menghadiri acara penobatan Lama Panyuki sebagai Raja Bone ke-32,
pada April tahun 1931 di Watampone. Upacara penobatan Imangi-Mangi Daeng Matutu, Karaeng Bontonompo sebagai Raja Gowa ke-35, berlangsung di Gowa pada tahun 1936. Mahkota kerajaan yang disebut Mahkota Salokoa disematkan kepada Imangi-Mangi Daeng Matutu. Penyematan dilakukan oleh penjabat gubernur Belanda di Celebes, Gerardus Arnoldus Bosselaar. Acara penobatan dihadiri pembesar Belanda, beberapa raja dan sultan di Sulawesi, di antaranya Sultan Muhammad Hamidi Kaimuddin dari Kerajaan Buton, dan Lama Panyuki dari Kerajaan Bone. Sebelumnya, pada waktu ekspedisi Belanda ke Sulawesi Selatan pada tahun 1905, Imangi-Mangi Daeng Matutu ditangkap oleh Belanda, lalu ia diasingkan ke Bima, sedangkan Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri diasingkan ke Bandung. Ketika kembali ke Gowa, pemerintah Belanda mengangkat Imangi-Mangi sebagai Raja Gowa ke-35 dalam tahun 1936 sampai tahun 1946. Beliau memerintah sampai wafatnya di tahun 1946. Setelah itu, digantikan oleh Andi Ijo Daeng Matawang sebagai Raja Gowa ke-36, sekaligus Raja Gowa terakhir, dan menjadi Bupati pertama Kabupaten Gowa saat bergabung menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia.